Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan pembelajaran jarak jauh yang akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat sehingga pertama yaitu rakyat yang membuat aturan dasar, yang kedua yaitu rakyat yang membentuk pemerintahan, yang ketiga yaitu rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan tersebut, dan yang keempat yaitu rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintahan. Jadi, dalam pelaksanaannya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam pengorganisasian suatu negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kratos atau kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kekuatan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrati, kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditepati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di bagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan bahwa demokrasi sebagai suatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Sedangkan Samuel Huntington mendefinisikan demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif
yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Yang kedua yaitu pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello bahwa demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perseorangan warga negara. Sedangkan menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semua berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Sedangkan menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Sedangkan menurut Henry B. Mayo, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadinya kebebasan politik. Sedangkan menurut Merriam, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas. Pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik. Tiadanya distingsi kelas atau privilege berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Yang ketiga, unsur-unsur demokrasi. 1. Negara hukum. Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Konsep negara hukum dicirikan dengan adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
2. Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat madani sendiri sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif, dan menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Masyarakat madani menyarankan adanya civic government, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antara satu dengan yang lain, sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi. 3. Infrastruktur politik. Infrastruktur yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Fungsi partai politik menurut Meriam Budiarjo: 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik. Dan keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Dan begitu pula dengan kelompok penekan dan kelompok gerakan. Mereka mengambil peran penting dalam perubahan pemerintahan. 4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikkan. Di lain pihak juga, pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Selain itu, Dewan Pers juga sebagai mediator antara penerbit pers dan masyarakat. Dewan Pers pun bersikap independen dan adil. Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pihak penerbit pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Poin keempat yaitu perkembangan demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945 sampai 1949 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Sementara itu, pada tahun 1950 sampai 1959, umur kabinet kurang lebih hanya 1 tahun dan terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amijojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijojo II, dan Kabinet Juanda. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat kepada Konstituante pada tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yang antara lain adalah sebagai berikut. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama ini. B. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. C. Demokrasi terpimpin
adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. D. Inti pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra. E. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dengan alam demokrasi terpimpin. Inti demokrasi terpimpin adalah yang penting ialah para permusyawaratan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan. 3. Demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto, stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan, kebebasan berbicara. Namun, tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian, penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin parah menjangkiti pemerintahan. Selain itu, pemasukan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledaknya terjadi pada bulan Mei 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi di Indonesia yang dikenal dengan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, ditandai dengan pengukuhan dominasi peran ABRI dan golongan karya dalam kancah politik sebagai kekuatan utama presiden. 4. Demokrasi era reformasi. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain A. Keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 10/MPR/tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. B. Ketetapan nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. C. TAP MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. D. TAP MPR Republik Indonesia nomor 13 MPR tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai Amandemen 1, 2, 3, dan 4. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakhir pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. 5. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala
segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil. Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar. 6. Ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Adanya pemilu secara berkesinambungan. 3. Adanya peran-peran kelompok kepentingan. 4. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. 5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Dan keenam, ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. 7. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, atau lainnya. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Pelaksanaan pemilihan umum. 6. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan 8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. 8. Fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Dan yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. 9. Aspek demokrasi Pancasila. 1. Aspek material, yaitu demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. 2. Aspek formal, yaitu mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjukkan wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan, dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. 3. Aspek normatif, yaitu mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. 4. Aspek objektif, yaitu mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. 5. Aspek organisasi, yaitu mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keenam, aspek kejiwaan, yaitu menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah. Sekian pemaparan materi perkuliahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.